Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Dwi Lestari dengan NIM 0449168871, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai virus corona. Virus corona adalah jenis baru dari virus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi dari virus corona ini disebut dengan COVID-19. Yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan yaitu lockdown. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yaitu PPKM untuk menekan penyebaran virus yang semakin meluas. Orang yang terinfeksi virus corona ditandai dengan gejala yang biasanya menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sampai dengan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat sembuh dan pulih atau semakin parah. Sedangkan penderita COVID-19 dengan gejala yang berat mengalami demam yang sangat tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, hilangnya indera penciuman, dan penyecap rasa. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap gejala COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus COVID-19 ini yang mengalami gejala ringan dan sedang akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, diketahui bahwa virus corona ini juga dapat menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID melalui batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, seperti uang, gagang pintu, atau permukaan meja, dan melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, memiliki penyakit tertentu, dan orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sudah melakukan cara pencegahan dengan mengadakan program vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona ini. Vaksinasi COVID-19 sudah dapat diberikan pada anak dari usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, vaksinasi dapat dilakukan, tetapi harus ada anjuran dari dokter. Vaksinasi ini merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun tetap saja, kita harus mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih, memakai masker apabila keluar rumah ataupun bertemu orang lain, menjaga jarak atau social distancing minimal 1 meter antara sesama, tetap di rumah apabila tidak ada urusan yang penting, menjauhi kerumunan, lalu mengurangi mobilitas, karena semakin kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Kemudian, kita menghindari menyentuh wajah, mulut, dan hidung. Dan jika merasa kurang sehat, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan menerapkan pola bersih hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang sehat, buah dan sayur, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.